Kebayang nggak sih kalau sebuah pertanyaan yang sopan banget, jelas dan lugas, malah dianggap sebagai serangan? Nah, ini inti pembahasan kita hari ini. Gimana ceritanya sebuah permintaan informasi yang wajar bisa dicap secara hukum sebagai vexatious atau menyusahkan? Dan kenapa satu kasus ini mengubah total cara kita melihat transparansi? Oke, jadi pertanyaan besarnya kan di mana sih batasannya? Kapan sebuah pertanyaan yang kelihatannya baik-baik aja tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang bisa ditolak oleh hukum? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng lewat satu kasus yang jadi presiden penting banget. Semuanya berawal dari kalimat ini. Ditulis oleh seorang warga bernama Alan Dransfield untuk Dewan Daerah Devon. Kalimatnya ringkas, sopan, spesifik banget kan? Dia cuma mau lihat gambar teknis sistem proteksi petir di sebuah jembatan. Kedengarannya wajar banget ya, namanya juga akuntabilitas publik. Tapi permintaan yang kelihatannya sesimpel ini langsung ditolak, mentah-mentah. Dan alasannya bukan karena informasinya rahasia atau susah dicari, bukan. Penolakannya didasarkan pada sesuatu yang jauh lebih rumit, sejarah si pemohon itu sendiri. Nah, ini dia landasan hukum yang mereka pakai. Dewan ini menggunakan istilah vexatious dari Undang-Undang Kebebasan Informasi di Inggris. Jadi poin utamanya gini, yang jadi masalah itu bukan apa yang ditanyain, tapi gimana dan kenapa pertanyaan itu diajukan kalau dilihat dari gambaran besarnya. Jadi, biar ngerti kenapa bisa begitu, kita nggak bisa cuma lihat satu email ini aja. Kita harus mundur dulu, lihat gambaran besarnya. Soalnya, menurut pengadilan, konteks itu segalanya. Yuk kita telusuri sejarah panjang di balik satu permintaan tunggal ini. Nah, dari lini masa ini polanya kelihatan jelas banget kan? Mulainya di tahun 2005, isunya soal keamanan konstruksi. Dari situ, makin lama makin menjadi-jadi. Permintaannya makin banyak, makin luas. Tiap dapat jawaban, malah nanya lagi, nanya lagi. Puncaknya itu di 2008-2009. Dia kirim banyak banget surat dan permintaan. Sampai akhirnya, ya itu, permintaan soal jembatan di 2010 jadi kayak puncaknya kesabaran dewan. Dan ini nih pandangan resmi dari pengadilan, jadi mereka ngelihat Dransfield itu bukan lagi kayak warga biasa yang cari info, tapi lebih kayak orang yang lagi ngejalanin kampanye pribadi yang obsesif. Kata kuncinya itu beban administratif yang nyata. Intinya pengadilan ngerasa tindakan dia itu udah nyedot sumber daya publik secara berlebihan. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Kasus ini malah melahirkan sesuatu yang baru. Sebuah aturan hukum yang sekarang dikenal sebagai uji Dransfield. Dan ini benar-benar mengubah total cara otoritas publik di sana mengevaluasi permintaan informasi yang berpotensi bikin repot. Oke, biar jelas ya, apa sih vexatious itu? Ini bukan sekedar gangguan biasa. Dalam konteks hukum, ini vexatious itu artinya permintaan yang dianggap menyalahgunakan hak. Entah karena niatnya mau melecehkan, atau ya emang bikin kerjaan badan publik jadi berantakan. Nah, ini dia perubahan paling mendasar dari kasus Dransfield. Dulu pendekatannya tuh atomistik. Maksudnya tiap permintaan dilihat satu-satu, cuma dari tulisannya aja. Sopan? Jelas? Ya udah jawab. Tapi setelah kasus ini muncul pendekatan holistik. Sekarang yang dilihat itu semuanya. Sejarah orangnya, pola perilakunya, motifnya apa. Jadi kata-kata sopan di email itu udah nggak jadi jaminan lagi. Pendekatan holistik ini punya 4 pilar utama. Pertama, beban. Pertanyaannya bikin repot banget nggak sih buat badan publik? Kedua, motif. Jangan-jangan ada niat terselubung, kayak dendam pribadi gitu. Ketiga, pelecehan. Pola permintaannya udah masuk kategori neror staff atau belum? Dan yang terakhir, dan ini penting banget, nilai. Permintaan ini sebenarnya ada gunanya nggak sih buat publik? Oke, sampai sini ceritanya kayaknya jelas ya. Ada warga yang keterlaluan, terus sistem hukum bikin aturan yang logis buat ngelindungin institusi publik. Tapi tunggu dulu, cerita ini punya plot twist. 10 tahun kemudian, Alan Dransfield sendiri muncul dan ngasih versi cerita yang beda banget. Lewat sebuah surat terbuka yang cukup dramatis, Dransfield ngebantah semua cerita versi pengadilan. Menurut dia, kasus ini bukan soal ngelindungin pelayanan publik, tapi ini soal membungkam orang yang kritis. Dan ini klaim utamanya. Kata Dransfield, aturan yang dinamain page name-nya itu sekarang malah jadi senjata buat pemerintah. Senjata buat nolak permintaan informasi yang penting dari orang-orang yang justru paling butuh, kayak aktivis, whistleblower, atau korban yang cari keadilan. Dan ini dia, bomnya. Dransfield ngaku kekhawatiran dia di awal itu ternyata beneran.
jembatan yang dia tanyain itu ternyata emang belum punya proteksi petir waktu itu. Kalau ini benar, artinya permintaan dia yang dicap nggak ada nilainya itu justru penting banget buat keselamatan publik kan? Ini benar-benar mengubah segalanya. Nggak cuma itu, Dransfield juga bilang dia kena balas dendam dari sistem. Dia ngaku dilarang seumur hidup nge-email komisioner informasi, diblokir dari platform-platform informasi, bahkan minta data pribadi aja ditolak pakai alasan yang sama, vexations. Jadi dia seolah-olah ngasih gambaran kalau dia itu lagi dibungkam total sama sistem yang harusnya transparan. Jadi kita sekarang punya dua cerita yang benar-benar berlawanan kan? Di satu sisi, ada aturan hukum yang dibuat buat mencegah penyalahgunaan. Tapi, di sisi lain, aturan yang sama bisa jadi alat buat menekan transparansi. Benar-benar kayak pedang bermata dua. Nah, disinilah letak dilemanya. Buat yang pro, aturan ini tuh kayak perisai. Perisai buat ngelindungin sumber daya publik dari orang-orang yang iseng atau punya niat jelek. Tapi buat yang kontra, kayak Dransfield, perisai ini gampang banget berubah jadi pedang. Pedang buat nebas permintaan yang sebenarnya penting, tapi dianggap ngerepotin. Pada akhirnya, kasus Dransfield ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang jawabannya susah banget. Antara hak publik buat tahu, sama kebutuhan institusi buat kerja efisien. Di mana sih kita harus narik garisnya? Seberapa repot yang boleh kita bebankan ke mereka demi transparansi? Nah, itu pertanyaan yang mungkin jawabannya beda-beda buat setiap orang.